Belum. Suaranya, Mas Yadmi. Kurang besar ya? Bentar. Bukan, di unmute. Pembicara dibuka. Hah? Ya. Prof. Yadmi. Halo. Ya. Prof. Yadmi, selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Siap, selamat pagi, Pak. Terima kasih. Kameranya kedekatan jadi muka doang. Yang kedua, saya sapa dulu Dr. Hendrik Haji Krisifu, teman lama. Dr. Hendrik, ya, dari timur sana. Ya, salam Pak Dr. Haji Krisifu SMA ini dekan dari Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Papua. Teman Pak Sulas. Ya. Selamat siang waktu di sana. Selamat bergabung. Selamat siang. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya Dr. Kuntri sudah masuk, Dr. Kuntri. Terima kasih Dr. Kuntri. Selamat Saya siang. perkenalkan Dr. Kuntri ini dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta. Ya. Pembicara yang lainnya Dr. Abdurrahman Nur, SHMA. Ya, selamat Pak. Dr. Abdurrahman ini dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Jema, Palopo. Kita tunggu sebagai narasumbernya. Kemudian yang berikutnya adalah Bu Devi Anggraini. Selamat pagi, Bu Devi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia bergabung untuk berbagi di webinar pada pagi hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah Mas Gunderno. Selamat pagi, Mas Gunderno. Sugeng Enjang, sedayanipun. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Mas Gun. Ini Mas Gun ini aktivis dari masyarakat adat Kendeng tadi ini kayaknya bolonya Pak Laksanto ini. Ya ini Mas Gun ini adalah aktivis dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JPKK. Nanti akan kita dengarkan bagaimana pengalaman dari Mas Gun. Kemudian yang berikutnya adalah dari narasumber Bu Marlisa Ayo Bisa, SHMH MGR. Ini ada SH, ada SPI yang benar. Siapa ini? SPI, Pak. SPI. Oh, SPI. Ya. Saya tidak ada hukumnya, Pak. Jadi mungkin melihat pangan dari sudut pandang yang berbeda. Oke, ya, terima kasih. Ya, ini adalah untuk memperkaya khasanah dari hukum adat terkait dengan kedaulatan pangan di masa pandemi. Ya. Baik, setelah para narasumber saya sapa, kemudian saya juga ingin menyapa para partisipan yang hadir di sini. Tercatat ada 123 partisipan. Wow. Selamat pagi semua, Bapak Ibu partisipan. Pagi Pak. Selamat bergabung di acara webinar ini. Apa salam Pancasila Pak. Acara ini nanti bisa bermanfaat. Kemudian perlu saya informasikan dari yang sudah terdaftar. Ya, perlu saya perkenalkan dulu, nama saya Sulas Triyono. Saya dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta yang diberi tugas Pak Ketua untuk memandu acara webinar pada pagi siang hari nanti. Kemudian acara webinar di siang hari ini adalah kelanjutan atau rentetan webinar-webinar yang diadakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat. Ini adalah yang ketiga karena sudah 2 kali tanggal 5 dan tanggal 12 Mei kita laksanakan webinar pertama. Yang ketiga ini kita melihat COVID-19 dari perspektif hukum adat.
Nah, tentu di pagi siang hari nanti kita akan lebih fokus kepada Terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nusantara. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar ini merupakan seri pertemuan webinar yang ketiga, di mana pertemuan yang ketiga ini adalah akan membahas mengenai peranan masyarakat adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan di tengah pandemi. Kami sangat berterima kasih sekali. Yang pertama kepada Prof. Giatmi dari Usahid Jakarta. Yang kedua kepada Ibu Ayu PhD dari Nagoya University. Yang ketiga Ibu Dewi Anggraini dari Ketua Umum Perempuan Aman. Kemudian Dr. Hendrik Krisifu, sekarang masih sebagai Dekan Papua, Universitas Cendrawasih. Kemudian Dr. Kunti, itu dari Universitas Pancasila, di APHA itu sebagai Litbang. Kemudian Dr. Abdul Rahman dari Palopo, dan yang terakhir teman dan sahabat saya Kang Gunretno sebagai koordinator JMPPK yang berkomitmen untuk menolak pabrik semen. Pada kesempatan acara ini nanti akan ada kira-kira jam 12 Pak Menteri Dr. Sahrul Yassin Limpo akan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sambutan atau memberikan komentar mengenai peranan masyarakat adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Kalau Pak Menteri berkomitmen mengenai hal ini, artinya Pak Menteri juga melihat peran serta dari masyarakat adat untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Peserta kami lihat dari partisipan 150 untuk yang di Zoom, dari Sabang sampai Merauke, dari Universitas Aceh sampai Bintuni dan Papua. Terima kasih sudah bergabung semuanya yang selalu mengikuti, mudah-mudahan sampai akhir. Kemudian untuk live stream di YouTube, ada berapa Mas? Terima kasih untuk teman-teman, para mahasiswa S1, S2, S3 yang ikut serta dalam acara ini. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi semuanya yang ikut berperan serta dalam acara APHA ini. Terima kasih, selamat berwebinar. Salam Nusantara. Kami kembalikan ke Mas Sulas. Mas Sulas. Ya. Monggo. Halo. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua yang sudah memberikan sambutan dan juga acara pada pagi hari ini. Baik, kita mulai untuk acara webinar ini. Urut-urutannya nanti kita
Pertama Pak Dr. Kundi, Mas Gundurno, kemudian kita ke print tapi lupa. bisa berbuat apa-apa gitu. Baik. Bisa berbuat apa-apa gitu. Baik. Bisa bertanya, silahkan chatting, kemudian ditujukan kepada siapa, pertanyaannya atau klarifikasinya apa. Kemudian nanti saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, saya berikan waktu. Dan kemudian sama yang berkaitan dengan yang kalau halo, tolong di mute. Baik, saya teruskan. Di akhir nanti ada pembelian door prize, nanti saya pilih siapa yang mendapatkan door prize. Ini dari bukunya Pak Santo tentang pemberian Prof. Sukati tentang agribisnis dan teknologi tentang kebersihan. Nah, ini sebagai semangat saja, mudah-mudahan itu bermanfaat terusnya, dan yang penting kita melakukan webinar ini supaya memberikan manfaat. Baik, untuk menghemat waktu, saya akan berikan waktu pada narasumber pertama, Dr. Dewiyanti. Saya bacakan suaranya hilang-hilang, Mas. Isinya, ya. Suaranya hilang-hilang, Mas. Lengkapnya, Dr. Kunti Tri Dewiyanti SHMA. Secara singkat diinformasikan, Dr. Kunti ini adalah dosen Universitas Bangsa, Ketua Kehormatan Asosiasi Pengajar dan Pengguna Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia, dan Ketua Pusat Kajian Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan Ketua Umum PPKM FHUP, Ketua Litbang Asosiasi Pengajar Hukum Adat, dan pengurus alimat serta pengurus Komisi Budaya. Nah, kalau informasi lebih jauh silahkan langsung chatting ke Dr. Kundi. Baik, waktu yang tersedia cukup singkat, silahkan untuk paparannya Dr. Kundi, waktu 10 menit. Harga. Baik, terima kasih Pak Sulastiono. Ini ada gambarnya, Mas. Boleh ditayangkan itu? Selamat pagi juga pada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Selamat pagi. Pagi. Baik, saya akan mulai. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, mudah-mudahan suaranya jelas ya. Jelas kok, Bu. Ya, tema yang diberikan terkait dengan peranan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat dalam mewujudkan kedaulatan pangan di tengah pandemi COVID-19. Pertama-tama, boleh dilanjut? Ya, kita benar-benar dikagetkan dengan adanya virus yang luar biasa, yaitu virus corona atau COVID-19. Ini ke seluruh dunia
termasuk juga ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat dalam data itu mulai tersebar pada 11 Maret 2020 itu secara global sudah mulai begitu banyak. Lalu ternyata kita juga bisa lihat pada bulan Maret itu Indonesia juga mengalami bencana COVID ini dan dia dimasukkan sebagai bencana non-alam. Pada tanggal 18 Mei, data yang terakhir, saya melihat bahwa angka yang positif itu sudah 18.010, ya, jadi luar biasa itu. Yang sembuh 4.324 dan yang meninggal 1.191. Jadi kalau dilihat dari gejala yang luar biasa ini, semakin lama kita lihat semakin meningkat ya. Dan ini kondisi ini kita bisa lihat lagi nanti ketika mau Lebaran ya, akhir Lebaran ini tampaknya ada upaya teman-teman atau orang-orang yang akan pulang mudik. Nah, ini yang menurut saya akan semakin banyak menyebabkan penderita di Indonesia. Nah, yang saya mau kaitkan adalah situasi yang luar biasa ini, karena ini menyerang ke seluruh dunia, dan kita benar-benar tergagap-gagap karena begitu banyak persoalan yang bisa dilihat atau terkait. Implikasi itu kita bisa lihat di ekonomi misalnya. Nah, ini akan nanti dikaitkan dengan pangan, lalu juga sosial budaya, hukum itu juga luar biasa ya perkembangannya. Termasuk juga salah satunya adalah dengan hukum adat tentu saja. Kalau kita lihat bahwa perhatian para akademisi atau masyarakat terkait dengan hukum adat itu yang tadinya sangat terbatas lebih pada perdata saja, perkawinan, warisan, lalu kemudian delik adat, tetapi semakin terakhir ini justru ternyata ada hubungannya juga ketika ahli-ahli hukum adat atau orang yang bergelut di bidang hukum adat untuk melihat hal ini. Nah, khususnya adalah terkait dengan bagaimana situasi yang terkait dengan pangan. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh negara untuk melihat kebijakan pangan. Kita bisa lihat mulai pada Undang-Undang 7 tahun 96 misalnya tentang pangan yang lebih pada food security. Lalu juga kita bisa lihat pada Undang-Undang 18 2012 tentang pangan, yang ini terlihat ada perubahan yang signifikan ya, di mana ada beberapa istilah yang nanti menarik untuk kita lihat itu. Yang pertama adalah terkait dengan adanya kedaulatan pangan, yang kedua terkait dengan kemandirian, dan yang ketiga adalah ketahanan pangan. Tapi juga di dalam undang-undang pangan itu terlihat ada yang disebut dengan keamanan pangan. Nah, ini menarik. Tentu saja dalam perkembangan, kalau kita bicara kedaulatan pangan, ini juga didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 terkait dengan pengesahan Konvenan ECOSOC. Jadi dengan adanya itulah kemudian muncul upaya untuk bahwa kalau kita bicara pangan, maka penting juga kita bicara kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Ya, boleh terus. Nah, ada beberapa kebijakan itu yang memperlihatkan apa perbedaan antara kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, termasuk juga keamanan pangan. Jadi kalau kita lihat pada yang paling kiri,
bahwa kedaulatan pangan yang dimaksud dalam undang-undang itu adalah hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan rakyat dan memberikan hak untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Jadi ada kata-kata kunci yang juga menarik di sini adalah bahwa kebijakan pangan itu menjamin hak atas pangan. Jadi hak atas pangan ini adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia yang sebenarnya juga harus diperhatikan oleh negara. Kemudian yang kedua, di sini memberikan hak untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Jadi agak sulit kalau kita melihat bahwa kemudian ada penyamarataan bahwa hak atas pangan itu ditentukan dengan salah satu jenis makan pangan saja, misalnya beras gitu. Nah ini tentu saja bahwa tidak mencirikan tentang bagaimana potensi sumber daya lokal itu. Termasuk nanti saya akan juga kaitkan dengan budaya pangan misalnya. Ya, boleh langsung. Oh, sebelumnya. Nah, jadi agak berbeda dengan kemandirian pangan dan juga ketahanan pangan. Jadi kalau kita lihat dari ketahanan pangan itu kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari ketersediaan pangan yang baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama dan seterusnya. Dan juga yang penting itu bahwa di dalam undang-undang itu juga ada yang disebut dengan keamanan pangan ya. Jadi, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi. Jadi memang soal keamanan pangan ini juga penting karena kalau kita lihat bahwa ada upaya orang-orang untuk melakukan pencemaran terkait dengan pangan itu sendiri. Nah, ini yang semuanya itu menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan oleh negara. Dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Boleh terus? Selanjutnya. Nah, kalau dilihat dari sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari undang-undang pangan itu memuat pangan apa saja gitu ya. Ada beberapa pangan yang diperkenalkan, itu ada pangan pokok, ada pangan lokal, yang ini juga memperlihatkan situasi lokal tertentu, makanan segar dan makanan olahan, juga penganekaragaman pangan. Jadi dengan berbagai jenis ini memperlihatkan bahwa pengaturan-pengaturan terhadap pangan ini tentu menjadi perhatian. Nah, sumber dari pangan itu sendiri, ini pada dasarnya adalah sumber hayati. Apakah itu kemudian diolah atau tidak diolah, berupa makanan atau minuman. Nah, ini terlihat dari sumber hayati yang dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Jadi, begitu banyak pangan ini bisa diperoleh dari berbagai sumber itu. Ya, terus. Nah, di dalam tadi dikatakan terkait dengan kedaulatan pangan, tentu saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan ini akan sangat terkait dengan bagaimana kedaulatan pangan itu bisa bisa berjalan.
Yang pertama adalah pembaruan agraria, yang kedua hak akses rakyat terhadap pangan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak semudah apa yang dikira bahwa semua orang punya akses terhadap pangan itu. Lalu penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemudian pangan, untuk pangan yang tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan. Jadi dia untuk pangan dan tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan. Lalu pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi dan melarang penggunaan pangan sebagai senjata. Yang terakhir adalah pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian. Nah, ini syarat-syarat ini tentu saja perlu perlu dilihat dan juga terus-menerus diawasi. Nah, tema kita berkaitan dengan kedaulatan pangan dengan masyarakat adat. Tadi sekali lagi sudah dikatakan bahwa ini adalah hak atas pangan. Lalu kalau kita bicara masyarakat adat, siapa sih masyarakat adat? Masyarakat adat itu banyak kita lihat istilah-istilah yang berkembang. Apakah itu persekutuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, masyarakat desa, ya itu dan banyak lain. Dan apalagi juga ada istilah-istilah di beberapa masyarakat, misalnya nagari, huta, kuria, dan sebagainya. Tetapi yang juga perlu menjadi perhatian bahwa ketika kita bicara masyarakat adat, maka kita akan bicara tentang laki dan perempuan ya, karena kajian-kajian saya banyak berkaitan dengan peranan perempuan adat, dan di sini ada juga Mbak Devi nanti akan memperlihat itu. Maka masyarakat adat yang perempuan dan laki ini juga penting diperhatikan ketika kita membahas kedudukan dan peranan masyarakat adat itu. Yang kedua berkaitan dengan ketika kita bicara masyarakat hukum adat, maka tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan kearifan lokal. Di sini tentu saja tidak terlepas dari kosmologi, ya, kemudian ritual dan juga peranata-peranata hukum adat yang terkait. Nah, khusus berkaitan dengan hak atas pangan ini, maka karena tadi dia memperlihatkan bahwa ada terkait dengan lokal, maka penting juga dilihat bagaimana budaya pangan dari setiap masyarakat atau masyarakat adat itu. Nah, ini dikaitkan juga dengan kebiasaan pangan lokal. Jadi kita bisa lihat bahwa ada masyarakat yang makan beras, kemudian ada juga yang makan ubi atau ubi misalnya, tapi juga ada yang sagu. Nah, ini nanti ada beberapa ahli yang bicara tentang sagu, mungkin akan memperkaya pembahasan itu. Nah, tentu saja ketika kita bicara budaya pangan, maka budaya ini tentu saja terkait dengan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam masyarakatnya. Ini tidak lepas juga dari kosmologi atau peranata-peranata yang mungkin ada di dalam masyarakat. Ya, boleh terus? Nah, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, pertanyaannya adalah bagaimana dengan keadaan atau situasi pangan kita? Apakah sudah mulai mengalami krisis? Karena kita tahu bahwa dengan adanya konflik ini hampir seluruh pergerakan kegiatan-kegiatan yang ada itu terhenti, walaupun ada PSBB atau social distancing, tetapi tetap saja bahwa ada persoalan besar di bangsa Indonesia yang jumlahnya sangat banyak ini. Nah, ini tentu saja menjadi perhatian pada pemerintah, baik pusat maupun daerah, bahwa bagaimana
akses terutama bagi masyarakat adat, apakah ada akses untuk itu, apakah ada partisipasi, kontrol, dan manfaat. Sehingga kita bisa lihat bahwa misalnya ada pembagian beras yang luar biasa ini, apakah masyarakat adat juga menikmati itu. Nah, ini yang menjadi penting bagi pemerintah pusat dan daerah. Lalu ketika kita bicara hak pangan masyarakat adat, maka tadi saya katakan ini tidak lepas dari kearifan lokal yang terjadi. Kita bisa lihat misalnya ada masyarakat Baduy, itu terkenal sekali dengan adanya luit dan lumbung padi misalnya. Nah, kebiasaan atau budaya yang berkembang pada masyarakat Baduy terkait dengan lumbung padi ini tentu saja akan memperlihatkan bahwa peranan masyarakat adat di dalam mengelola kedaulatan pangan ini. Juga kita bisa lihat misalnya pada masyarakat Bali yang dikenal dengan masyarakat yang juga memakan beras misalnya, dan terkait dengan subak ya. Jadi kalau kita bicara subak, ini adalah sistem pengairan yang luar biasa di Bali, tetapi ini juga tidak terlepas dari apa yang disebut dengan kosmologi atau skala niskala, jadi suatu yang tampak dan yang tidak tampak. Lalu kemudian juga Trihita Karana yang ini penting sekali di dalam masyarakat, yaitu masyarakat Bali. Lalu kita juga misalnya lihat pada masyarakat Cirende, Jawa Barat itu yang pemakan singkong dan rasi, itu sari dari singkong itu. Dan ini walaupun berkembang bahwa masyarakat itu mencoba untuk tidak memakan beras dan nanas gitu ya. Nah, ini budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Mungkin yang lain nanti akan bicara tentang sagu dan sebagainya, termasuk jagung juga. Terus silakan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ternyata peranan masyarakat adat di dalam kedaulatan pangan ini sangat penting untuk melihat bahwa bagaimana partisipasi masyarakat adat terhadap situasi yang gonjang-ganjing ini dan terus bertahan. Di samping juga ada yang dikembangkan yang dikaitkan dengan kemandirian pangan dan ketahanan pangan, juga termasuk keamanan pangan. Nah, sekali lagi bahwa hak pangan itu adalah hak asasi manusia. Jadi masyarakat adat ini jelas ya dikatakan di FAO juga bahwa mempunyai hak pangan yang harus diperhatikan. Pemerintah pusat dan daerah tentu harus memenuhi ini dengan tadi yang saya katakan adalah bagaimana menyediakan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap atas kedaulatan pangan itu. Nah, yang terakhir tentu saya akan bicara bahwa apa yang berkembang di dalam masyarakat adat itu perlu menjadi perhatian pada pemerintah bahwa ini bisa menjadi alternatif yang membantu bahwa ketergantungan kita terhadap salah satu jenis pangan itu perlu dilihat lagi alternatif yang ada di dalam masyarakat. Jadi termasuk juga kesulitan-kesulitan bagaimana penyediaan pangan itu. Jadi memang misalnya kalau nanti di Papua bicara soal masyarakat Papua kemudian memakan beras, maka ini menjadi pertanyaan apakah memang sesuai dengan budaya masyarakat Papua. Saya masih teringat bahwa bersyukur Pak Jokowi kemudian meresmikan pabrik sagu di Papua. Nah, jadi kira-kira kita bisa lihat bahwa nanti teman-teman yang lain akan cerita di lapangan bagaimana masyarakat adat itu betul-betul berperan untuk menjaga kedaulatan pangan ini dan juga bagaimana kemudian ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah pusat dan daerah.
termasuk juga bagaimana pengaturan-pengaturan terhadap pangan dan kedaulatan pangan ini terus-menerus menjadi perhatian dari negara. Saya pikir itu Pak Triyono, Pak Sulas Triyono, terima kasih. Ini dan memang dari paparan yang ada tadi sudah secara garis besar ada kebijakan pangan, kemudian masyarakat dan yang penting adalah kearifan lokal di masyarakat dalam kemandirian, keamanan dan kedaulatan. Berikutnya saya berikan waktu kepada Mas Gunretno, saya berikan informasi dulu. Siapa sebenarnya Mas Gunretno ini? Dari CV yang saya terima, Mas Gunretno ini dari Pati, tepatnya dari Dusun Bombong, Desa Baturjo, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Profesi Mas Gun ini sebagai petani, tapi sebenarnya dia juga sebagai aktivis JMPPK. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sekedar informasi mengenai Mas Gun. Silahkan nanti bisa lebih dekat dengan Mas Gun. Waktu saya saya berikan ke Mas Gun. Lebih hitam. 10 menit ya Mas ya. Ada ini kan? Oke, ya. Ada mikrofonnya ada. Selamat pagi kepada dulur-dulur semua. Tuhu Tresno, tanpa aplikasi datang dulur sedoyo. Mungkin ini ada karena bicara tentang peran masyarakat adat terhadap mewujudkan kedaulatan pangan. Di sini ada gambar kami panen padi dengan cara ani-ani mendek susu. Bisa ditayangkan? Sudah, Mas. Nggak ada suaranya. Ada suaranya, Mas? Oh, betul nonton. Nggak ada ya. Iya, kalau nggak ada suaranya, jadi kami mau sedikit klarifikasi. Kalau kami dianggap aktivis itu enggak lah. Kami sedulur sikep. Jadi sedulur sikep itu mungkin dari dulu sampai sekarang, kalau yang belum paham masih dulur-dulur kalau menyebut itu sebagai wong samen. Nah, samen itu sebenarnya nama orang, tapi pengakuannya adalah sedulur sikep. Dulur-dulur sikep pilihan hidupnya sampai sekarang hanya satu-satunya untuk menghidupi keluarganya itu hanya menjadi petani. Jadi sampai sekarang dulur sikep itu semua menjadi petani. Dan dagang saja itu menjadi larangan di sedulur sikep. Di luar itu juga dulur-dulur sikep tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah formal. Nah, maka kalau berbicara tentang mewujudkan kedaulatan pangan, dulur-dulur sikep sudah punya pilihan bahwa untuk menyeimbangkan alam ini, ya ada yang menjadi dosen, para priayi, lah kami hanya ingin menjadi petani. Tapi untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekarang memang kayaknya nggak gampang, nggak enteng. Di situasi pagebluk ini, ya dulur-dulur kendeng
ya berpartisipasi terhadap dulur-dulur ini mungkin yang di Jakarta, karena semua orang itu butuh hidupnya itu adalah harus makan, harus minum, tapi tidak banyak orang yang setiap hari makan minum itu menanam. Jadi, nah ini ada salah satu gambar, kami mungkin lebih dari 30 ton dimintai tolong dulur-dulur jaringan Jakarta, dulur-dulur kelompok miskin kota, bagaimana bisa membeli beras langsung kepada petani, bisa memotong mata rantai proses perdagangan ini minimal dengan tidak banyak uang tapi bisa mendapatkan beras cukup, dan ini beras yang bagi kami tidak diproses diputihkan dengan banyaknya teknologi, ini langsung beras-beras yang kami kirim di dulur-dulur Jakarta ini adalah milik dulur-dulur petani di Kendeng. Ya, ini salah satu semampu dulur-dulur dalam di situasi pagebluk ini ada suatu kebersamaan yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, dalam mewujudkan dulur-dulur ini mempertahankan pilihan tata cara hidupnya, ini tidak gampang karena dulur sikep sebagai petani itu butuh lahan. Terus di luar lahan, bagaimana lahan ini bisa produktif, itu butuh air. Maka mungkin lebih tepat nanti kalau ada pembicara dari Menteri Pertanian, karena setahu kami di tahun 2020 ini banyak lahan-lahan pertanian yang puso. Dulur-dulur tahu puso enggak? Puso itu sudah lahan-lahan yang sudah tidak bisa ditanami lagi akibat dari adanya banyak bencana, akibat dari banyaknya penetapan ruang kawasan-kawasan lahan pertanian produktif dijadikan kawasan industri. Bagaimana berbicara tentang kedaulatan, ketahanan saja, Indonesia jelas kalau tidak ada pendidikan corona ini tidak akan sadar. Maka bagi dulur-dulur sikep tentang corona ini, mbah-mbah kami memberi pitutur, ojo bungah nek lagi ono penandang kesusahan ini ojo digawe susah. Tapi ojo seneng nek lagi panen duit ekonominya cukup. Jadi bagi sedulur-sedulur ini dipikir santai untuk situasi seperti ini. Karena dengan mungkin tidak cara seperti ini mungkin corona belum sampai 4 bulan ya. Jadi mungkin ini belum lama, tapi belum menjadikan dulur-dulur ini sadar. Jadi bagi kami bumi ini sedikit yang dilakukan ibu bumi sebagai pertanda ibu bumi telah memulai mengadili dengan adanya wabah corona. Kejadian ini telah membuat bingung semua kalangan, kesulitan mendapatkan bahan pangan semua kalangan. Dan ini pangan ini mengancam gitu loh. Tapi sampai detik ini ya kalau dulur-dulur petani santai. Tapi kan banyak sekali dulur-dulur yang sudah lama sekali meninggalkan. Jadi kegiatan pertanian, profesi sebagai petani ini sudah ditinggalkan, bahkan seolah-olah profesi petani itu tidak ada penghormatan sama sekali. Kami memilih hidup
untuk mencukupi kebutuhan hidup hanya dengan bertani, ingin melestarikan lahan yang dimiliki saja, ini mendapat ancaman dengan adanya rencana pabrik semen di Jawa. Ini lebih dari 15.000 hektar yang mau dibutuhkan untuk di seluruh Jawa, di wilayah Pegunungan Kendeng. Jadi bayangkan Jawa, luas pulaunya yang paling ciut sekali, jumlah penduduknya banyak sekali, dengan diancam luasan lahan pertanian yang mau dipakai untuk pabrik semen. Dan sampai sekarang mungkin para pembicara yang ada di forum ini salah satu bagian akademisi yang peduli terhadap ancaman kerusakan lingkungan, tapi belum banyak orang peduli akan adanya ancaman seperti ini. Ini baru ancaman pabrik semen, belum industri yang lain. Jadi kalau berbicara tentang kedaulatan pangan, ini kayaknya penting sekali, harus dipikir serius. Pangan itu butuh lahan. Jadi mungkin kalau dulur-dulur sikap, mungkin dulur-dulur dari mana saja tidak akan ragu. Jadi kami hanya bertani, dan hasil panen kami tidak hanya untuk kepentingan sendiri, dan kami terus selalu menanam walaupun banyak ancaman dalam bentuk apapun, dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk ancaman hama, dalam bentuk bencana apapun, sampai dulur-dulur kalaupun tidak panen 3-4 kali pun kami tetap yakin bahwa kami akan hidup dengan cara bertani. Tapi konsisten ini belum ada penghormatan terhadap apa yang diperjuangkan dulur-dulur terhadap bagaimana menyeimbangkan alam. Ya, keseimbangan ini pernah disampaikan Mbah Tarno ketika tahun 2008 itu Gubernur Jawa Tengah Pak Bibit Waloyo diingatkan, kowe ora usah meri karo Jawa Barat. Enggak usah meri itu iri gitu loh. Jawa Barat yang sudah banyak masyarakat lokal tergusur, banyak kawasan industri, lahan pertanian mulai menyempit. Begitu juga nggak usah meri di wilayah Jawa Timur. Begitu juga Jawa Timur juga memang sudah banyak kawasan industri. Jawa Tengah ini adalah tempatnya lumbung pangan Nusantara. Kalau berbicara Nusantara bukan hanya Indonesia, tapi apa yang diperjuangkan dulur-dulur sikap untuk mempertahankan kawasan lahan pertanian di wilayah Pegunungan Kendeng Utara yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, Rembang. Ini kayaknya kami ini perjuangan ini sampai taruhlah persoalan pabrik semen yang di Rembang, sampai di jalur pengadilan, jalur hukum, kami sudah menang di pengadilan, di Mahkamah Agung itu sudah ingkrah bahwa pabrik semen Indonesia itu harus dicabut izin yang dikeluarkan oleh gubernur. Jadi kami di jalur hukum menang. Di luar itu kami sudah ketemu 4 kali Pak Joko Widodo, Pak Presiden. Kami sudah ketemu 4 kali sampai ada satu kesepakatan membuat kajian lingkungan hidup strategis. Jadi yang dikeluarkannya izin-izin untuk kawasan pabrik semen itu adalah Perda Tata Ruang. Di Perda Tata Ruang, kawasan-kawasan yang sesuai daya dukung daya tampungnya untuk kawasan pertanian malah dikeluarkan izin untuk banyak tambang. Lah, kesepakatan hasil KLHS ini sudah selesai, proses KLHS ini 2 tahun, dan hasilnya ditemukan kerusakan yang begitu besar di wilayah Pegunungan Kendeng yang meliputi Kendeng Utara itu
7 kabupaten, yang tadi tak sebut ada Jawa Tengah, yang belum tak sebut adalah Jawa Timur, itu meliputi Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Dengan ditemukan kerusakan yang begitu besar ini, tidak boleh ada izin yang keluar lagi untuk tambang. Harus jangan diperpanjang. Kegiatan penambangan yang sudah merusak harus direboisasi. Jadi KLHS ini juga pro lingkungan, tapi lagi-lagi tidak dijalankan. Jadi kalau berbicara tentang kedaulatan pangan, ini kayaknya kalau tanpa tahu lapangan total, tidak serius dengan angka-angka di kertas, kami punya data, mungkin bisa di cross check kepada data Kementerian Pertanian tadi yang tak sampaikan, bahwa terjadi peningkatan estimasi luasan PUSO di Februari 2020. Lah kalau ke depan nanti ini, kalau dulur-dulur nanam apa saja ya, kalau tidak ada hama ya mungkin akan tercukupi. Ini akan khawatir ke depan penanganan tentang pengendalian hama, pemerintah kita itu tidak tegas dan tidak tegas. Jadi bayang-bayang kedaulatan pangan itu kayaknya kok mokal ya, karena dulur-dulur dari pihak pemerintah sering hanya untuk ketahanan pangan, bagaimana Dolok bisa diketok dengan cara impor itu ya ada untungnya. Jadi, dan itu sering dilakukan di saat petani pasca panen. Nah ini yang menyakitkan. Jadi bagi kami kalau berbicara tentang dulur-dulur adat, bagaimana kontribusi kepedulian terhadap kedaulatan pangan, kami sudah melakukan total sampai itu sebagai pilihan hidup kami. Bahkan sampai pilihan hidup kami itu selalu dianggap kami melakukan pembangkangan terhadap program pemerintah yang jahat. Padahal ini adalah pilihan hidupku menjadi sedulur sikap, menjadi petani. Nah, maka tidak cukup waktu kami mungkin membeberkan data-data ya. Tadi mungkin dulur-dulur bisa browsing hasil KLHS yang sudah dikeluarkan oleh KLHK ya. Jadi ada lebih 15.000 hektar itu yang tambang semen saja. Lah, sekarang saatnya proses revisi Perda Tata Ruang Kabupaten, karena proses revisi Perda Tata Ruang Provinsi sudah berlalu. Mungkin tidak banyak masyarakat yang sadar akan adanya ketika pemerintah melakukan revisi Perda Tata Ruang. Dulur-dulur Kendeng yang tergabung di JMPPK, dari mulai dengan cara meminta dengan rendah hati para pansus Perda Tata Ruang untuk diajak rembukan, untuk diajak ke lapangan. Dan ketika kami sudah membawa KLHS, ini sudah ada bahan. Jadi KLHS ini wajib dilakukan, ini perintah Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, di mana membuat Perda Tata Ruang. Ketika Perda Tata Ruang yang belum ada Undang-Undang 32 itu banyak peruntukan-peruntukan yang tidak sesuai daya dukung daya tampung, maka dengan adanya undang-undang ini diperintahkan untuk dikaji lingkungan hidup strategis ini, biar ketika menentukan peruntukan itu biar sesuai daya dukung dan daya tampung. Para pansus tak kasih hasil KLHS. Tapi faktanya sampai sekarang untuk Perda Tata Ruang Provinsi, Pegunungan Kendeng masih diperuntukkan menjadi kawasan tambang. Nah ini tambang Pegunungan Kendeng, Pegunungan Kapur, fungsi kapur ini kan sebagai spon air. Ketika dulur-dulur masih punya lahan, tapi tempat gentongnya air itu dihabisi, ya sama saja menghabisi, sama saja
proses untuk kedaulatan pangan ini ya enggak akan mungkin terbukti karena tidak ada sinergi bersama-sama untuk membuat kedaulatan pangan ini. Nah, maka kami juga sudah 2 kali audiensi di Kementerian Tata Ruang dan ketemu Wakil Menteri, ketemu Dirjen Tata Ruangnya. Kami meminta KLHS ini kan perintah undang-undang untuk dijadikan pijakan membuat perda tata ruang untuk merevisi tata ruang. Kenapa ini tidak dipakai? Lah, apa yang disampaikan? Dari pihak Kementerian Tata Ruang merasa belum ngeh bahwa itu ada konflik tentang tata ruang di sana. Nah, ini kan repot sekali. Nah, mungkin kami berharap untuk para pembicara ini juga ngeh dengan keadaan ancaman kedaulatan pangan ini terancam dengan banyak persoalannya. Jadi kami tetap akan selalu bertani, menanam, tapi lahan kami ini dalam minggu ini ada banjir yang tidak sampai 1 jam, ada orang meninggal dan meluluh lantakan, ada jembatan dan lain-lain di Pegunungan Kendeng. Tapi kejadian-kejadian alam ini kayaknya belum menjadi prioritas kebijakan-kebijakan itu bersinergi untuk ke arah pelestarian lingkungan. Jadi mungkin itu yang tak sampaikan lebih spesifik tentang ancaman kedaulatan pangan, Pak. Tapi kalau bagi dulur-dulur Kendeng mungkin menjadi warga negara yang bagi kami tidak terlalu tidak pernah bergantung ya. Jadi bantuan-bantuan kami sebagai sedulur sikap, mungkin BLT, bantuan apapun. Kami punya prinsip daripada mendapatkan bantuan, kalau bisa ya memberi, walaupun dengan kondisi seperti ini. Jadi untuk persediaan pangan sekarang, sebenarnya karena tidak ada ya mungkin kemarin ada dari Pak Jokowi memberikan himbauan untuk musim tanam kedua ini kalau bisa tidak menanam padi, menanam yang kira-kira kebutuhan air itu tidak terlalu banyak. Mungkin tanam jagung. Tapi tanam jagung sekarang dulur-dulur juga dengan adanya corona juga berdampak, hasil panennya di luar ada penurunan hasil produksi, harga jualnya juga ini menurun. Nah, jadi penanganan tentang ancaman habisnya lahan, ancaman tentang gejolak hama, ini pemerintah kita kayaknya non sewu ya, faktanya lapangan itu nggak jalan. Jadi pinter ngomong tapi fakta lapangannya nggak jalan. Padahal kami mungkin mengkritisi ini, kami punya cara pandang atau solusi, bukan sekedar solusi, kami sudah melakukan, kami sudah bertani organik 20 tahun. Dengan adanya hama apapun, ternyata kami lebih selamat dari ancaman hama. Ini kami memberikan contoh, memberikan solusi. Tapi di luar itu, penggunaan herbisida, nah ini yang namanya herbisida obat suket ya. Jadi sekarang banyak orang-orang ini bedanya buruh tani, petani, terus memang dulur-dulur yang ya dari mbah buyutnya memang petani tapi tidak punya lahan. Ini pendataan ini juga enggak jelas. Jadi penggunaan herbisida yang banyak digunakan oleh petani-petani kaya ini merusak lingkungan. Jadi sedikit kami punya data, pernah zaman Pak Harto, ini bukannya kami kagum dengan Pak Harto, dalam penanganan penggunaan insektisida, pestisida itu sempat pernah itu
izinnya itu dihentikan. Nah, penggunaan kimia ini yang sebenarnya adalah membunuh keanekaragaman hayati. Kalau ini tidak dipikirkan, ini juga kalaupun ada bantuan uang, bibit, lahannya juga diserobot untuk semua industri. Program-program ini semua tidak ada sedikit yang mendidik. Kami mungkin satu-satunya petani yang paling siap, itu dicabut semua subsidi-subsidi untuk pertanian itu kami siap. Bahkan dalam profesi petani yang sudah dilakukan dari nenek moyang kami, sedulur sikep, ya terbukti dari zaman kolonial, orde lama, orde baru, kami mandiri kok, ternyata bisa hidup kok, juga sehat kok. Mungkin itu Pak, jadi nanti bisa dilanjut bila ada hal-hal mungkin yang tak sampaikan, kalau kurang jelas atau ada hal yang dulur-dulur pengen tahu, bisa untuk diminta tambah juga nggak apa-apa, karena kami tidak pakai tulisan-tulisan, hanya ya kami bercerita apa yang kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gun waktu berbaginya. Ini dari Mas Gun bisa kita berikan sedikit gambaran pesan yang disampaikan Mas Gun kaitannya dengan pandemi COVID-19 dan kedaulatan pangan. Mohon kepada para narasumber dan masukan dari yang lain. Kemudian yang kearifan lokal yang penting bisa kita contoh mengenai kemandirian atau prinsip memberi lebih baik dari menerima. Nah, itu. Baik, untuk berikutnya waktu saya berikan pada Ibu Devi Anggraini, tapi saya bacakan dulu CV dari Bu Devi Anggraini. Bu Devi Anggraini lahir di Riau 26 Agustus, tahunnya rahasia sajalah. Kemudian sesingkat sejak 1998 mendampingi suku Sakai Pangan. Kemudian sejak 1999 menjadi pendamping masyarakat adat Talang Mama, dan yang penting adalah mendirikan AMAR atau Aliansi Masyarakat Adat Riau dari tahun 99 sampai 2000. Nah, sampai sekarang ini terpilih sebagai Ketua Umum Perempuan AMAN periode 2015-2020. Baik, itu sekedar informasi singkat dari Bu Devi Anggraini. Silahkan Bu Devi, waktunya 10 menit. Oke. Terima kasih Pak, mudah-mudahan saya nggak salah nih, Sulistiono. Sulastriono. Oke. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, saya berterima kasih kepada APH, Asosiasi Pengajar Hukum Adat. Sebenarnya ini jadi satu kesempatan yang baik buat kami di Perempuan Aman. Saya sebenarnya di Perempuan Aman untuk bisa menyampaikan pandangan dan perspektif dan kepentingan perempuan adat atas wilayah adat dan kehidupan dalam konteks menghadapi pandemi di saat ini ya. Saya mau mencoba, ini dibuka dengan, kalau dilihat foto yang di sebelah kanan itu sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan, saya minta maaf, kegiatan yang dilakukan oleh para perempuan adat di kampung-kampung. Ini adalah bagian dari kehidupan harian mereka. Jadi bagaimana pemenuhan pangan, bagaimana kebutuhan hidup harian itu sebenarnya banyak dipegang peranannya oleh perempuan perempuan adat. Oke, selanjutnya saya ingin memperkenalkan apa sih perempuan adat. Kalau nanti dilihat apa bedanya antara perempuan adat dengan perempuan yang lain. Oh, ada ya perempuan adat. Itu pertanyaan yang sangat sering kami
dapatkan dari setiap pertemuan ya. Jadi kalau berdasarkan temu nasional pertama perempuan adat tahun 2012 di tahun 2017 di yang kemudian diperbaharui terus sampai tahun 2017 terakhir di Medan, ini adalah perempuan yang memiliki peran dan fungsi menjaga ketahanan hidup komunitasnya gitu. Jadi mereka pasti punya ikatan yang sangat kuat pada asal-usul leluhurnya. Kalau asal-usul leluhur itu pasti wilayah adat, pasti bicara soal tanah, pasti bicara soal sumber-sumber hidup yang semuanya sebenarnya didukung oleh wilayah adatnya itu. Nah, dan perempuan juga menjadi jembatan antar generasi yang memastikan bagaimana keberlangsungan kehidupan bisa dijalankan di kampung-kampung, di komunitas adat gitu, karena mereka sebenarnya yang memastikan bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga dan komunitas berjalan secara terus-menerus. Nah, saya perkenalkan sedikit slide berikutnya, Mas, Pak. Ini adalah peta sebaran wilayah pengorganisasian perempuan aman. Saat ini anggota kita ada 2.386 tersebar di 6 region besar, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku. Dan kita masih luput, belum bisa menjangkau Papua saat ini, gitu ya. Karena pada saat kami kongres, Papua saat itu sedang dilanda gempa. Ini kami bekerja bukan hanya untuk wilayah pengorganisasian ini, tapi ada sekitar 4 juta perempuan dewasa yang kemudian menjadi penerima manfaat langsung dari kerja-kerja perempuan aman sejauh ini. Berikutnya, perempuan aman ini adalah organisasi sayapnya aman yang memang khusus bicara soal bagaimana pemberdayaan atas perempuan adat dilakukan. Kenapa penting? Mbak Kunti salah satu yang juga terlibat di dalam proses-proses ini sebetulnya. Kenapa penting ada organisasi sayap ini? Kami tahu bahwa representasi untuk bisa menyampaikan perspektif dan kepentingan perempuan adat tidak lagi cukup. Jadi mulai dari tahun 2011 sebenarnya kita mengkonsolidasikan kawan-kawan perempuan adat untuk kemudian memiliki organisasi sendiri. Sehingga memang agenda-agenda perempuan adat kemudian tidak tenggelam di dalam agenda-agenda mainstream atau agenda-agenda utama gerakan masyarakat adat atau di bawah aman secara langsung ya. Proses ini sebenarnya adalah bagian dari otokritik pada aman sebagai satu gerakan masyarakat adat, melihat bahwa kami juga tidak menafikan bahwa ada tradisi atau budaya yang memang masih sangat patriarki dan menomorduakan perempuan di dalam proses-proses itu. Oke, ini adalah 3 aspek utama yang membangun identitas perempuan ya. Pertama, perempuan adat. Pertama adalah pengetahuan. Ini penting sekali karena kalau kita lihat nanti hubungannya dengan kedaulatan pangan, apalagi di dalam menghadapi pandemi, peran-peran perempuan inilah yang kemudian menonjol secara kuat. Gitu. Bagaimana mereka membangun ketahanan pangan keluarganya. Nanti kita bicaranya tadi Mbak Kunti sudah menyinggung juga soal kedaulatan pangan yang tadi disampaikan oleh Mas Gun Retno juga. Nah itu semuanya ada di pengetahuannya itu banyak di perempuan. Mulai dari benih, kapan musim tanamnya, pada musim yang seperti apa benih yang mana, kapan panen dan seterusnya. Perawatannya juga lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Nah, di dalam proses-proses menggunakan pengetahuannya, itu perempuan punya yang namanya otoritas, bagaimana mereka mengelola pengetahuan itu, dan bagaimana itu digunakan, melibatkan siapa saja, di mana digunakan. Gitu. Nah ini nanti akan kelihatan bahwa sebenarnya di perempuan sendiri ada governance, tapi sifatnya sangat informal. Nah ini yang kita ingin tunjukkan kepada banyak pihak bahwa otoritas yang informal itu sebenarnya memberikan dampak besar pada kemandirian dari satu komunitas untuk bisa terus bertahan hidup. Nah, yang ketiga adalah ini yang paling mendasar sebenarnya adalah wilayah kelola perempuan. Wilayah kelola perempuan adat itu meliputi
mulai dari dia bangun, jadi bukan hanya sepetak dapur, tapi kemudian pekarangan, langsung ke kebun, ladang, dan seterusnya, yang menjadi bagian dari aktivitas hariannya, bahkan sampai ke hutan, ke sungai, dan seterusnya, yang memang menjadi bagian dari mereka memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dan itu biasanya bersama-sama dengan anaknya, gitu ya. Jadi proses mereka menggunakan wilayah kelola bukan hanya sekedar menggunakan saja wilayah kelolanya atau menanam sesuatu di situ atau mengambil panen sesuatu dari situ, tetapi juga menjadi media untuk mentransfer pengetahuan antar generasi. Ya, jadi nanti banyak sekali cerita yang sangat kaya soal bagaimana wilayah kelola ini memiliki nilai yang bisa meneruskan nilai-nilai adat, pengetahuan-pengetahuan kepada generasi berikutnya. Bahkan proses pewarisan pun dilakukan di dalam proses ini, mengenalkan wilayah kelolanya. Pastinya wilayah kelola perempuan adat ada di dalam wilayah adat. Oke, berikut. Nah, saya mau masuk ke, karena waktunya pendek ya. Jadi ada 3 tipe dari komunitas yang kita amati selama pandemi. Sebenarnya 3 tipe ini juga tidak akan pernah lepas dari situasi yang sebenarnya dihadapi harian oleh masyarakat adat. Tipe pertama ini sebenarnya adalah seluruh wilayah adatnya sudah menjadi konsesi, baik pertambangan, perkebunan, bahkan misalnya jadi taman nasional, itu menjadi tantangan sendiri. Kemudian proyek-proyek green energy yang ditaruh oleh pemerintah. Hampir seluruh proyek pembangunan yang kemudian mengambil wilayah adat ada di dalam wilayah ini, dan kemudian mereka di beberapa wilayah ini adalah wilayah-wilayah urban. Ketika aksesnya terbuka, transisi wilayah terjadi sehingga wilayah-wilayah ini sudah menjadi wilayah urban. Situasinya adalah pemenuhan kebutuhan hidupnya sudah mengandalkan uang tunai. Jadi sangat ditentukan oleh seberapa uang yang didapatkan, dan kemudian mereka biasanya bekerja sebagai buruh, baik buruh tani maupun buruh di perkebunan atau di pertambangan, dan buruhnya buruh kasar atau di sektor informal lain, gitu ya. Jadi tidak lagi punya akses pada tanah sehingga nggak bisa lagi memproduksi kebutuhan hidup sendiri. Nah, dalam situasi pandemi pastinya mereka membutuhkan dukungan penuh atas pemenuhan bukan hanya pangan, tapi bahkan kebutuhan hidup harian, ya. Kemudian karantina itu nggak mungkin dilakukan oleh mereka sebenarnya tanpa ada dukungan dari luar, baik dari pemerintah maupun dari pihak lainnya. Nah, dalam situasi yang semakin sulit karena pemerintah memberlakukan lockdown atau karantina atau PSBB, kemudian banyak mereka yang dirumahkan. Jadi kehilangan pekerjaan karena pandemi gitu, sehingga pendapatan mereka semakin menurun sementara biaya hidup semakin tinggi. Angka kekerasan domestik akan semakin melonjak, kriminal akan melonjak juga gitu situasinya. Ini di tipe yang pertama. Oke, berikutnya Mas. Nanti kalau dilihat di samping itu adalah data sensus perempuan aman tahun 2018. Kita melakukan sensus untuk bisa melihat sebenarnya seberapa masyarakat adat terhadap pangan ya, dan kemudian data itu ada di 3 komunitas, 39 komunitas itu ada 1.126 partisipan yang kemudian terlibat. Kenapa kami melakukan sensus ini? Karena data terpilah untuk masyarakat adat tidak tersedia, terutama perempuan adat. Data ini sebenarnya kita dorong untuk bisa mengintervensi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya, gitu. Nanti hubungannya dengan supply chain dan lain-lain. Nah, ini data ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah ini yang tipe 1 itu akan kelihatan bahwa 56% rumah tangga perempuan adat mendapatkan beras dengan membeli. 58, sekian persen, nah, itu semua ada datanya gitu. Jadi ini kita lakukan 2018 dengan seluruh keterbatasannya kita dengan menggunakan cara sensus begini, dan ini dilakukan langsung oleh kawan-kawan perempuan adat ya. Jadi bukan meng-hire seseorang untuk bisa melakukannya, tapi ini dilakukan langsung pencatatannya oleh kawan-kawan perempuan adat. Oke, slide berikutnya.
Ini tipe kedua. Tipe kedua itu akses wilayah adatnya sebagian sudah ada konsesi di dalamnya, aksesnya sudah terbuka. Nah, ini ketersediaan, kita membedakan kalau di sini sudah mulai kelihatan ketersediaan makanan pokok itu bentuknya mau beras, mau jagung, sagu dan lain-lain itu hanya bisa bertahan 3 sampai 6 bulan saja. Gitu. Pemenuhan protein itu terbatas hanya untuk keluarga kecil, bahkan tidak sama sekali di rumah tangga yang ini. Kebutuhan uang tunainya akan terus meningkat, terutama untuk membeli barang-barang seperti gula, garam, minyak goreng, karena ini distribusi gak berjalan baik selama pandemi, harga-harga di kampung melonjak ya. Nah, lockdown dan karantina kalau mau dilakukan oleh masyarakat di sini, masyarakat adat di sini dan oleh perempuan adat itu bisa dilakukan dan mengikat kepada komunitasnya, tetapi mereka nggak punya kemampuan untuk menghalangi aktivitas perusahaan. Ini tantangan terberat buat mereka. Jadi ketika mereka bisa me-lockdown untuk mereka sepakati melalui satu ritual adat gitu ya, tapi aktivitas perusahaan terus berlangsung di wilayah ini. Justru ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Nah, mereka sebagian masih memiliki akses pada tanah, yang kemudian dalam situasi pandemi ini membuat mereka melihat kembali. Jadi guncangan ekonomi itu kemudian membuat mereka melihat bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup dalam situasi yang sekarang. Ketika pekerjaan di sektor informal tidak mudah didapatkan, tidak ada aktivitas yang bisa membuat mereka bisa menghasilkan uang, dagang nggak bisa, semua nggak bisa, mereka kembali melihat bercocok tanam. Jadi tanah-tanah yang tadinya hanya digunakan tapi tidak secara optimal, kemudian mereka kembali ke aktivitas berladang, berkebun, dan mencoba menggunakan pekarangan rumahnya untuk menanam sayur dan lain-lain. Jadi ini kembali membantu mereka menyadari hubungan tanah dan kehidupannya mereka, bahwa tanah bukan hanya sekedar komoditas gitu, tetapi ketika mereka punya tanah, mereka kemudian sadar bahwa mereka bisa hidup dari tanah itu. Nah, proses ini yang kemudian dibantu oleh kawan-kawan kami di Aman, punya satu emergency response, tanggap darurat untuk menghadapi COVID, misalnya mendukung kebutuhan bahan pangan, benih, masker, dan lain-lain yang dibutuhkan ya, diidentifikasi apa saja kebutuhannya. Nah, nanti akan dibentuk satuan tugas yang kemudian akan melakukan monitoring sekaligus mendistribusikan dukungan yang diberikan. Nah, dalam proses yang ini memang pendataannya dilakukan, dikonsolidasikan melalui desa, karena kita mencoba mengintegrasikan dukungan dari program-program pemerintah yang melalui berbagai skema untuk bantuan dana tunai itu, apakah nanti yang kehilangan pekerjaan, apakah nanti melalui APBDes, apakah nanti melalui dukungan dari kabupaten dan seterusnya gitu ya. Tapi kita mencoba membantu melalui skema ini dan menyediakan data-data yang kemudian kita taruh di desa sehingga sebenarnya pemerintah punya data yang cukup baik. Tapi data itu kemudian juga akan kita gunakan sebagai satu data terpilah yang nanti kita akan tampilkan bagaimana situasi masyarakat adat di dalam pandemi. Oke. Ini adalah salah satu peta di mana ini Pasir ini petarangan di Pasir di Kalimantan Timur. Nah, ini seluruh wilayahnya habis. Jadi kalau yang lihat abu-abu itu sebenarnya adalah wilayah perkebunan sawit. Jadi kampung-kampung ini sudah dikepung oleh perkebunan sawit dan isu perpindahan ibu kota juga terjadi di wilayah ini sehingga mereka mengidentifikasi wilayah yang hijau adalah wilayah yang sekarang sedang diusulkan untuk menjadi hutan adat ya. Dan ini proses pendataannya dilakukan oleh perempuan Aman. Kalau dilihat di sini sebenarnya kita mengidentifikasi sampai pada hal-hal yang sangat detail, misalnya mana saja yang disebut wilayah kelola perempuan itu, menghasilkan apa, ketersediaan air, apa saja, ini semuanya sebenarnya secara detail ada petanya. Jadi datanya tersedia dengan baik. Oke, saya mau lanjut ke berikutnya. Bu Devi, itu bisa dipersingkat. Ya.
Ini tipe ketiga ya. Tipe ketiga itu adalah kehidupan yang masyarakat adatnya subsisten dan semi subsisten. Jadi dengan kebutuhan, dengan ketersediaan pangan, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan lebih dari 1 tahun. Nah, bahan makanan pokoknya itu sangat beragam. Jadi misalnya dari umbi-umbian dan seterusnya, jagung dan seterusnya. Nah, yang menarik dari tempat ini adalah mereka kemudian kembali kepada pengetahuan mereka untuk pengawetan bahan makanan. Jadi nanti kalau misalnya di Jawa dikenal tiwul dan macam-macam gitu ya, kalau di masyarakat di timur jagung bose dan seterusnya, itu adalah bentuk pengawetan makanan yang tidak hanya pada bahan makanan pokok tapi juga pada bahan makanan lainnya gitu. Nah, dalam proses pandemi ini kemudian berkembang kembali ya, kembali kepada pengetahuan itu. Dan kemudian kampung ini memang nggak pernah takut untuk bisa melakukan lockdown atau karantina mandiri yang mereka sama sekali nggak ada akses layanan kesehatan ke sana. Kemudian obat-obatan mereka produksi sendiri dengan apa yang ada di alamnya. Dan pasti mereka lebih banyak aktivitasnya di ladang dan kebun. Nah, yang menarik mereka justru mensuplai keluarga-keluarga atau komunitas lain yang membutuhkan, keluarga terutama yang merantau ya. Jadi ini disuplai oleh mereka. Barter juga dilakukan oleh mereka dengan komunitas lainnya, tergantung apa kebutuhannya. Biasanya mereka barter antara garam dengan sayur dan seterusnya gitu. Nah, saya mau menunjukkan saja. Ini peta yang di sebelah kanan sebetulnya adalah peta yang bisa melihatkan bagaimana wilayah kelola itu dimanfaatkan bahkan sampai pada level individu, ya. Dan ini sebenarnya adalah wilayah produktif. Ini di Rendu, Nusa Tenggara Timur, yang saat ini akan ditenggelamkan oleh Waduk Lambo. Mereka sudah bertemu dengan seluruh kementerian, sudah sampai ke Ombudsman dan seterusnya, sudah ke KSP berkali-kali, sudah bertemu juga dengan Jokowi, tapi sampai saat ini sudah menugaskan juga staf khususnya waktu itu, tapi sampai saat ini prosesnya masih terus berlangsung. Oke, Mas, berikutnya slide. Nah, ini saya mau menunjukkan saja dari data sensus 2015 yang kita gunakan, kita melihat bahwa kita lihat saja peladang ya berdasarkan data itu. Artinya ada 31